Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Joko Student yang keren dan kece selalu. Ya, itulah Joko Student. Kembali lagi bersama saya Gokmet, atau kalau nama resmi saya ya Ahmad Afin Syarif, tapi kalau julukan saya ya Gokmet ya Mas Ganteng sak Kecamatan Jombang. Nanti akan naik tingkat kabupaten bila waktunya. Oke, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Ketua IPNU, pimpinan anak cabang Kecamatan Jombang. Mari kita saparkan itu. Hai rekan Wildan atau Adim ini? Atau Ahmad? Rekan Muhammad Wildan Adim. Rekan Muhammad. Oh, bukan Ahmad. Bukan. Ahmad Siap. lah Anda. Siap. Rekan Biasa Muhammad. dipanggil Wildan, juga bisa dipanggil Adim. Terserah rekan-rekan mau manggil apa. Gimana sih perkembangan jenengan ketika saat menjadi ketua IPNU dari awal dilantik sampai sekarang, itu perkembangan apa saja yang Anda alami? Apakah tambah kurus, tambah gemuk, atau tambah sulit tidur, atau gimana? Yang pasti yang bisa dilihat dengan kasat mata ya perubahan tubuh yang pada banyak yang bilang bahwa kok tambah kurus apa tah gara-gara mikir nih PAC. Ya memang banyak sekali PR yang harus dikerjakan, makanya ya perubahan yang paling menonjol ya dari fisik itu ya. Untuk perubahan lain sangat banyak sekali, terutama untuk diri saya sendiri pribadi, dari perilaku maupun yang lain, dan itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Oke. Apakah teman-teman yang baru-baru itu bisa cepat adaptasi atau gimana? Atau memang sekarang masih atau sulit diatur atau gimana itu? Ya, menurut analisa saya selaku ketua pimpinan anak cabang, dari awal masuk untuk perekrutan di kepengurusan pimpinan anak cabang sampai sekarang, teman-teman yang baru alhamdulillah adaptasinya juga bagus, dan tupoksi yang dijalankan juga terarah sesuai yang diarahkan dari wakil ketua masing-masing dari setiap departemen. Meskipun dalam perjalanannya banyak sekali evaluasi yang harus diperbaiki, tapi itulah memang momen belajar mereka. Jadi menurut analisa saya ya banyak sekali perubahan dari teman-teman pengurus baru. Oke. Tapi adakah perubahan yang agak mengarah yang ke yang jelek-jelek itu, apakah banyak enggak? Ya itu kan ada istilah ada istilah seleksi alam. Nah, oke, siap. Makna pemaknaan saya ya di situ. Jadi mungkin itu termasuk seleksi alam. Tapi kita terus mencoba untuk terus mengevaluasi kinerja dari pengurus harian agar bisa memaksimalkan untuk terus mensupport anggota-anggota yang jangan sampai ada perubahan negatif dari mereka. Ya, siap. Berarti Anda ini mempunyai impian yang besar dong. Oh, bisa jadi. Oke, siap. Tapi saya optimis dan untuk pimpinan anak cabang di periode ini ya harus go. Oke, siap. Berarti Anda mempunyai grand design yang amat besar untuk pimpinan anak cabang ini. Ya, untuk grand design pimpinan anak cabang ada, dan itu mungkin sudah tidak asing lagi untuk pimpinan ranting maupun pimpinan komisariat dan pimpinan komisariat pondok pesantren, dan juga pengurus sendiri. Tapi mungkin juga banyak yang belum mengetahui. Oke. Kalau boleh tahu itu grand design-nya itu apa aja sih? Kalau boleh tahu.
Kita untuk Grand Design pimpinan anak cabang ini punya 2 Grand Design besar. Dua Dua doang. ini impiannya juga sangat besar. Oke, siap. Yang pertama, kita punya Grand Design kolaborasi. Sama yang kedua, ekonomi kreatif. Oke. Ya. Ya, boleh dijelaskan sedikit apa itu kolaborasi dan ekonomi kreatif? Ya, untuk kolaborasi, ini dulu impian kita adalah bagaimana untuk merekatkan setiap elemen, Ya. baik itu kepengurusan, ranting, maupun masyarakat ataupun orang-orang yang ingin berkolaborasi dengan PBNU Ya. untuk meningkatkan profesionalitas organisasi. Jadi impian kita di situ. Oh, Juga terutama impian besar kita di ranting ini agar ranting dapat bergotong royong dan bahu membahu untuk meningkatkan ranting di Kecamatan Jombang. Iya, Jadi saling saling mensupport. saling Apalagi kita dapat kita banyak dari periode kemarin banyak membentuk ranting yang baru. ya. Beberapa ada ranting-ranting yang baru itu yang mungkin butuh support tidak hanya dari pimpinan anak cabang, tapi juga dari ranting-ranting yang sudah lama berdiri, yang supportnya sudah sudah kuat. Iya. Jadi bisa saling bantu. Itulah tujuan dari bukan tujuan impian kita untuk kolaborasi yang Itu untuk ranting. Kita apa jenengan itu? Ya, berawal dari pandangan ketua, siap. seorang ketua dari saya dan rekanita Sasmita. Waktu awal jadi kita punya keinginan besar. Yang pertama ranting dan juga kemandirian organisasi. Iya. Akhirnya kita diskusikan dengan pengurus harian. Iya. Yang akhirnya mencetuskan 2 nama Grand Design besar tersebut. Iya. Dari beberapa diskusi, sebetulnya banyak sekali Grand Design yang muncul, tapi lebih kerucut ke 2 Grand Design tersebut itu. Sesuai dengan pandangan besar seorang ketua. Ya. Jadi itu aslinya sudah pernah digodok bersama-sama itu Grand Design kolaborasi. Ya, itu sudah pernah digodok sebelum kita masuk ke raker. Diawali sebelum pelantikan juga, tapi penggodokan lebih serius waktu sebelum masuk ke raker pertama. Untuk kolaborasi sendiri, apakah ada kegiatan yang kegiatan pimpinan anak cabang yang menonjolkan Grand Design tersebut itu, kolaborasi tersebut itu? Contohnya itu apa? Kita lebih menekankan untuk ini pergerakan dari setiap departemen. Itu turun ke ranting tidak tidak hanya agenda-agenda formal, tapi agenda-agenda non formal seperti ngopi-ngopi dan duduk santai dengan ranting. Itu pun kita fokuskan untuk setiap departemen. Jadi ranting-ranting ini kita tekankan untuk komunikasi mandiri dengan pimpinan anak cabang melalui departemen sesuai departemen yang diinginkan. Jadi tidak hanya melalui satu pintu dari ketua ranting maupun ketua pimpinan anak cabang, tapi langsung dari waka pimpinan anak cabang ke waka di rantingnya masing-masing. Karena itu juga menyangkut keberanian untuk membuka diri, untuk lebih mengenal luar.
Lebih Tidak explore hanya, lah. lebih apa? Explore. Iya, lebih explore. Seperti itu. Nggak tahu lihat Dora. Oh, jadi tapi untuk harapan jenengan sendiri itu apakah seperti yang tadi jenengan omongkan itu atau gimana? Untuk kolaborasi saja ini. Harapan kami ya sebetulnya tidak hanya harapan kepengurusan saat ini. Oh, Untuk kolaborasi sendiri ini juga harapan dari kepengurusan di periode sebelumnya. Makanya waktu itu kita nggodok banget tema di konferancap itu diperuntukkan untuk bagaimana langkah selanjutnya untuk periode saat ini. oh iya. Akhirnya timbul waktu itu perbincangan serius dari beberapa wakil dan juga ketua di periode sebelumnya yaitu periodenya rekan Sukron dan rekan Nita Lail. Iya. Akhirnya muncul tema yang bertemakan sinergitas pelajar NU untuk menyongsong peradaban baru. Oh, Nah, siap. yang dimaksud peradaban baru ya ini. Peradaban sekarang ini. Oke, siap. Sinerginya untuk tetap terus melaksanakan apa yang sudah baik. Untuk di upgrade lagi. Oh, jadi maksudnya peradaban baru itu ya ini zaman sekarang ini. Ya, timbulnya sinergitas ini karena waktu itu memang untuk egosentris dari setiap departemen maupun personal pengurus masih ada. Karena maka dari itu di periode kali ini inginnya hal tersebut bisa luntur dengan jadi, ikhtiar yang kita lakukan. Siap. Termasuk impian besar dari Grand Design kolaborasi tersebut. Ya, jadi salah satu harapan jenengan itu untuk menghilangkan egosentrisnya teman-teman antar departemen tersebut dan dari anggota-anggota lain dan teman-teman ranting. Bukan jenengan. Apa? Tapi kami sebagai pengurus juga kami sebagai kepengurusan yang lalu. Sebentar, apakah seluruh pengurus sudah paham tentang Grand Design jenengan itu? Untuk pengurus harian insya Allah sudah paham. Sudah paham. Untuk action yang untuk actionnya mungkin yang kurang maksimal. Oh, siap. Makanya kita terus ikhtiar bagaimana kolaborasi ini bisa terus dilaksanakan. Ya, sambil diiringi oleh evaluasi tipis-tipis ya. Oke. Siap. Ya. Siap. Oke. Terus untuk lanjut yang Grand Design yang kedua, ekonomi kreatif. Itu apa ya? Kalau saya lihat atau saya dengar ekonomi kreatif ini banyak sekali yang memakai itu, apalagi setingkat PAC dan pimpinan anak cabang itu banyak yang memakai. Itu apa sih? Maksudnya itu apa? Kalau boleh tahu. Dari Pak Jombang sendiri itu apa? Kita sendiri ya ini faktanya kita tidak melihat dari PAC yang lain, tapi memang kita melihat SDM yang kita punya. Bahwasanya banyak sekali evaluasi masalah kemandirian. Dari organisasi. Tujuan dari kami untuk mengusung Grand Design tersebut, setelah profesionalitas kita dapat, kemandirian organisasi juga kita dapat. Oke. Entah itu berupa finansial ataupun apapun lah. Makanya kita tumbuhkan ekonomi kreatif. Kita genjot melalui finansial dulu. Oh, siap. Meskipun itu banyak sekali ketika muncul Grand Design tersebut, banyak sekali yang mengkritiki bahwasanya tidak mungkin organisasi bisa dibuat untuk mandiri untuk disamakan dengan dunia bisnis. Nah, tapi
kita punya harapan besar meskipun itu minimal di periode ini kemandirian itu bisa dicapai. Siap, Minimal meskipun tapi harapannya bisa continue untuk periode selanjutnya. Banyak sekali program-program yang insya Allah membawa ke sana. Mungkin bisa disebutkan program apa saja yang membawa ke sana itu. Termasuk kemarin itu mengawalinya dengan kita meluncurkan brand PAC Jombang sendiri. Yakni brand Jakstur yang itu bergelut sebetulnya di semua bidang, tapi pada sampai hari ini kita masih bergerak di clothing. Oh iya, masih difokuskan di masih clothing. difokuskan di clothingan. Ya. Bagi teman-teman PAC yang lain, barangkali ini kita dari Lekas PAC Jombang. Ini menyediakan jasa untuk pembuatan batik, pembuatan jas, pembuatan atribut-atribut untuk organisasi maupun instansi yang lain. Monggo. Jadi nggak terlalu kepatok ya. Jadi bisa untuk masih di luar, ibarat kata di luar Nahdlatul Ulama juga boleh membuat apa saja. Kayak mungkin kaos gunung atau apa itu, monggo los. Jakstur. Follow IG Jakstur. Apa itu? IG-nya itu apa? Jakstur. Dibuka. Siap. Ada di bawah ini. Oke, siap. Terus apalagi selain agendanya Jakstur itu ada apa lagi yang bisa menunjang ekonomi kreatif itu? Kayak apa? Kemarin termasuk kita punya alat keripik. Alat keripik ini yang dimaksud alat pembuat keripik. Dari mulai pemotong keripik, terus penggorengan besar sampai pengering dan juga sebagainya itu lengkap. Lengkap. Itu rencana untuk dioperasikan. Tapi kita masih cari formula untuk pengelolaannya. Apakah bisa itu teman-teman? Nah, itu banyak sekali pro kontra untuk bisa atau tidaknya, tapi kita ikhtiar untuk ini bisa dijalankan pimpinan anak cabang atau bagaimana. Itu alat keripik. Terus ada lagi kemarin ada agenda Laswes. Pengumpulan barang bekas atau kasarane mulung. Bukan mulung sih, tapi ya memang kalau dikatakan pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah. Jangan dikatakan mulung ini hal negatif. Karena hal tersebut ini juga kemandirian seseorang untuk mengolah limbah. Terus juga bagaimana limbah ini bisa jadi uang kan? Siap. Ya, jiwa-jiwa entrepreneur banget. Siap. Dan itu dilaksanakan oleh beberapa teman PAC. Tapi apakah dari teman-teman ranting antusias untuk mengikuti acara itu? Karena kan pikirannya kan mungkin ketika PAC sendiri yang membuat, akhirnya yang mengumpulkan itu hanya anak-anak PAC dan anak-anak yang sadar. Untuk yang teman-teman yang sing memang agak bahasanya bukan kolot sih, agak isin-isin lah untuk mengut sampah atau gimana itu solusinya itu terkait konsep. Jadi mungkin dari setiap perjalanan setiap bulan untuk Laswes ini, pengumpulan barang-barang bekas ini mungkin butuh evaluasi konsep dan evaluasi kerja juga.
Karena itu nanti juga berhubungan dengan finansial, Ya. yang juga berhubungan dengan orang lain. Karena kita kan juga kolaborasi dengan ranting, kolaborasi dengan pimpinan komisariat dan pimpinan komisariat pondok pesantren. Juga kita berkolaborasi dengan Bank Sampah Indonesia, PSI. Ya. Siap. Tak kirain Bank Syariah Indonesia. Oke. Berarti untuk itu saja atau ada yang lagi? Banyak ide-ide kan dari lembaga ekonomi sendiri untuk meningkatkan finansial di pimpinan anak cabang. Ini kan bertahap. Ya pertama diawali dari clothingan kemarin. Alhamdulillah kemarin banyak sekali pesanan dari mulai batik hingga kaos-kaos seperti kaos Harla. Kemarin pasti kalau update Jakstur pasti tahu lah. Ada apa jas juga, jas pimpinan anak cabang. Makanya ayo PAC yang lain kita tingkatkan kolaborasi dengan monggo silakan follow Jakstur. Siap. Nah, terus dilanjut lagi dengan ini tadi pengembangan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah untuk dijadikan bagaimana sih pengelolaan tersebut ini bisa jadi uang kan seperti itu. Nah, rencana lagi ada ide-ide menarik dari last waste. Itu kan dari botol ini kan beberapa ada yang dari satu botol ini yang dihargai mungkin hanya tutup botolnya. Nah, pengumpulan yang seperti ini kita kumpulkan bisa jadi nanti beberapa rencana untuk dibuat seperti untuk tanaman gitu. Aquaponik. Aquaponik. Seperti itu, pengembangan untuk di situ. Jadi teman-teman ini harus update selalu berarti teman-teman. Makanya follow Jakstur. Loh, siap. Sudah disenggol teman-teman bahwa harus follow Jakstur ya. Ketika nonton ini harus follow Jakstur. Saya nyenggol ketuamu loh, Rek. Terus untuk yang terakhir. Ya, pertanyaan terakhir dari saya. Ya, apa sih dari semua yang jenengan omongkan tadi itu mungkin sedikit bisa jenengan singkatkan, jenengan omongkan dengan singkat harapan, tujuan dan maksud biar teman-teman mungkin dari ranting ada yang belum paham biar lebih paham dan akhirnya lebih terbuka dengan pimpinan anak cabang. Mungkin bisa saya menjelaskan dengan singkat. Ya untuk kolaborasi dan ekonomi kreatif. Sebetulnya harapan, tujuan dan apa emang gerak? Ali ya, harapan, tujuan dan apa emang? Tanggapan enggak sih? Iya, harapan kami untuk 2 grand design tersebut. Yang pertama untuk kolaborasi kita, sinergi kita dari pengurus maupun pimpinan ranting dan pimpinan anak cabang ini bisa baik. Dan juga bisa membantu untuk meningkatkan grade dari ranting-ranting yang mungkin masih baru. Nah, karena konsepnya kita ingin betul-betul kolaborasi ini dilaksanakan bersama-sama agar bisa gotong royong untuk membangun hal tersebut, sehingga nantinya akan tumbuh organisasi, profesionalitas organisasi yang saya maksud tadi.
Nah, terus untuk ekonomi kreatif sendiri, dulu waktu Rapim Ancap ada salah satu ketua ranting yang mencetus begini. Ada pertanyaan seperti ini. Ketua, apakah boleh kita sebagai ranting ini menyodorkan proposal ke pimpinan anak cabang? Dan itu langsung saya jawab begini. Nah, sesuai grand design kita sebagai Jombang Kota, kita ingin ayo marilah kita disukseskan bersama-sama. Baik itu pimpinan anak cabang maupun ranting, ayo kita sukseskan bersama-sama. Kita kolaborasikan dengan baik agar nanti bisa menjadi harapan besar menjadi organisasi yang profit lah. Meskipun kita masih dalam kata organisasinya pelajar. Betul. Nah, saya jawab seperti itu. Oke, siap. Nah, itu cerita waktu Rapi Mancap kemarin. Ya nggak salah juga sih teman-teman tanya gitu. Soalnya ya penuh sudah mendarat daging untuk bahasan proposal itu. Acara-acara kalau bukan dari proposal mau dari mana lagi? Mungkin makanya itu salah satu jenengan ingin membuat kementerian organisasi mungkin. Siap agar tidak dibakrini oleh ranting ya. Nah terus siapa tahu setelah grand design ini berjalan dan sukses, ketika ranting bakril, ini kita profit bisa. Oke, siap. Bulus ternyata. Oke, siap. Mungkin inilah ada pesan sedikit. Jadi pesan untuk ini terkhusus untuk semua pengurus dan juga teman-teman ranting. Mari kita betul-betul kita laksanakan bersama-sama kolaborasi grand design besar kita ini, kolaborasi maupun ekonomi kreatif ini. Jangan salah artikan ekonomi kreatif ini hanya sebagai pokoknya duit. Tapi bagaimana organisasi ini bisa kita jalankan secara mandiri. Seperti itu. Ya dengarkan rek. Jenengan iku ya apa sih sampean iki. Ya sedikit mengutip puisi Wes Rendra. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian adalah cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Saya Gokmet, orang yang paling ganteng sak kecamatan. Sekian, minta maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang salah atau ya enggak enak untuk kalian meskipun enak buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.